Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Tarmono. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi pada modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Pada koneksi antar materi kali ini menggunakan model refleksi 4P yang terdiri dari 1. Peristiwa, yang 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, dan yang keempat adalah perubahan. Pada refleksi peristiwa, saya mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.1 dan modul 1.2. Saya menjadi lebih memahami tugas seorang guru, yaitu menuntun murid berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya yang semuanya berpihak pada murid. Pembelajaran dilakukan melalui ruang kolaborasi bersama fasilitator dan juga dengan instruktur. Pada kegiatan diskusi kelompok, kita menganalisis nilai dan peran guru penggerak untuk diri sendiri dan rekan guru, sehingga saya mendapatkan ide baru untuk merancang kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid dan meningkatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, membuka mata tentang bagaimana seharusnya memandang dan memperlakukan seorang murid, serta memahami tahap tumbuh kembang anak, Wiraga Wirama Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.1 dan modul 1.2 itu intinya mempelajari tentang bagaimana seharusnya seorang guru itu memperlakukan siswanya atau muridnya dengan baik, dan kegiatan semuanya berpusat pada murid. Kaitan modul 1.1 dan 1.2 yaitu pada modul 1.1 dijelaskan tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru menuntun murid dan pembelajaran yang berhamba pada anak yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Sesuai pemahaman saya bahwa nilai tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada anak, dan sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Kita lanjut pada refleksi perasaan. Ketika saya mulai mempelajari modul demi modul dalam program guru penggerak ini, perasaan saya itu sangat senang. Bagaikan saya jalan di tengah gurun pasir yang gersang, tidak ada air. Setelah sekian lama, akhirnya menemukan sumber mata air. Saat itu juga perasaan saya sangat bahagia, sangat senang. Lebih jelasnya tentang perasaan itu, yaitu setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya menjadi lebih paham serta mendapat pencerahan tentang bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang guru yang berpihak pada murid. Berikutnya, perasaan senang muncul karena ada sebagian nilai dan peran yang sudah saya jalankan selama ini.
untuk hal-hal yang belum akan saya perbaiki pada pembelajaran dan kegiatan lainnya. Seperti pada modul filosofi Ki Hajar Dewantara, ini senangnya karena sebagai guru saya sudah sebagian melaksanakan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi serta memotivasi saya untuk mempraktekkan dan belajar membagikannya dengan teman sejawat, baik di sekolah ataupun di lingkungan gugus. Refleksi berikutnya yaitu refleksi pembelajaran. Pada pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya, 1. Cara mengajar yang selama ini saya lakukan sudah merupakan cara pembelajaran yang benar, itu menurut saya. Dan yang kedua, perolehan nilai siswa yang tinggi adalah kebanggaan guru. Yang ketiga, diskusi mengenai proses pembelajaran di dalam kelas dengan guru lain tidaklah penting untuk dilakukan. Yang keempat, pembelajaran masih banyak berpusat pada guru. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, pembelajaran yang saya lakukan berubah. 1. Cara mengajar yang selama ini saya lakukan ternyata ada kekeliruan dan diperbaiki dengan menerapkan pembelajaran berhamba pada anak dan disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Jadi pembelajaran sudah berpusat pada anak dan dibuat kegiatan yang menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran bukan pedoman pada nilai saja, tetapi guru memberikan pengalaman bermakna dalam pembelajaran melalui proses pembelajaran. Penilaian bukan kognitif saja, tetapi sikap dan perilakunya juga. Yang ketiga, diskusi dengan rekan sejawat menjadi penting untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam pembelajaran untuk dijadikan refleksi, kemudian ditindaklanjuti pembelajaran selanjutnya. Yang keempat, pembelajaran masih banyak berpusat pada guru, dirubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru hanya bertugas sebagai fasilitator saja. Pembelajaran dibuat aktif pada murid dan juga menyenangkan. Pada pembelajaran ini, anak dilatih untuk mandiri, contohnya pada kegiatan diskusi kelompok, terus ke depan melakukan presentasi, belajar mandiri juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Pada refleksi berikutnya yaitu penerapan. Yang pertama, penerapan setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Setelah mempelajari modul, sebagai seorang guru, kita harus mampu memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan suasana yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu sesuai kodrat alam dan zamannya, untuk bekal individu menjadi manusia yang merdeka, bijaksana, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang kedua, mandiri. Semangat untuk terus belajar, mengembangkan diri dari motivasi diri melalui pelatihan-pelatihan, diklat atau workshop yang nantinya akan berguna dalam pengembangan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selalu siap apabila ditugasi oleh atasan untuk mengikuti diklat online ataupun offline. Pada dokumentasi di sini kita itu belajar melalui daring, melalui Google Meet juga, melalui Zoom juga. Dan masih banyak kegiatan yang lain selain kegiatan kelompok kerja guru. Berikutnya yang ketiga adalah reflektif, yaitu saya itu semangat untuk senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi
baik dari diri sendiri ataupun orang lain, secara positif, apresiatif, dan produktif. Hasil refleksi bukan hanya untuk menyelesaikan tugas saja, namun dapat dijadikan pengalaman untuk merubah pembelajaran selanjutnya menjadi lebih baik, lebih bervariasi, lebih menyenangkan, dan semuanya berpihak pada murid. Keempat adalah kolaboratif. Kolaboratif ini sangat penting. Kegiatan kolaboratif senantiasa berkomunikasi dengan semua pihak terkait untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan suasana yang menyenangkan. Selain itu, berkolaborasi dengan rekan kerja, komunitas praktisi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih maju lagi. Yang kelima adalah inovatif. Nilai inovatif adalah seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Selain itu juga mengisyaratkan penguatan semangat ko-kreasi atau gotong royong dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah. Hal itu untuk mewujudkan visi bersama yang berpusat pada murid. Di sini, inovatif itu bukan hanya dalam teknologi saja, tetapi bagaimana seorang guru itu menyikapi atau mengambil keputusan atau ide baru untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, dijadikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan bermakna serta berpusat pada murid. Jadi, arti inovasi ini di sini bukan tergantung sama teknologinya, tetapi bisa melalui model atau strategi pembelajaran, misalnya dapat mengambil atau melaksanakan pembelajaran di luar atau memanfaatkan sumber belajar di lingkungan. Terima kasih. Itulah konektivitas antar materi menggunakan refleksi 4P. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.